Selamat bertemu kembali dengan topik pada saat ini adalah perkembangan generator listrik 3 fase. Urutan fase. Pengkabelan untuk 3 fase umumnya diidentifikasi dengan warna yang bervariasi menurut negara dan tegangan. Ya, artinya ini tidak ada aturan khusus ya. Negara tertentu memakai warna-warna kabel, ya, kabel 3 fase, 2 fase itu menurut mereka, ya, menurut cara mereka. Fase-fase tersebut harus dihubungkan dalam urutan yang benar untuk mencapai arah putaran motor 3 fase yang diinginkan. Misalnya pompa dan kipas tidak bekerja sebagaimana mestinya secara terbalik. Ya, kalau putaran terbalik, pompa tidak memompa gitu ya. Mempertahankan identitas fase diperlukan jika dua sumber dapat dihubungkan pada saat yang sama. Koneksi langsung antara dua fase yang berbeda merupakan hubungan pendek, dan ini menyebabkan aliran arus yang tidak seimbang. Jadi menjadi terjadi hubungan pendek gitu ya. Keuntungan dan kerugian dibandingkan dengan satu daya AC, satu fase menggunakan dua konduktor membawa arus ya, fase dan netral, cuma satu fase. Mungkin orang mengatakan plus dan min gitu ya. Satu daya 3 fase tanpa netral dan tegangan fase ke tanah yang sama serta kapasitas arus per fase dapat mentransmisikan daya 3 kali lebih banyak hanya dengan menggunakan 1,5 kali lebih banyak kabel, yaitu 3 ya, bukannya 2, 3 kabel, tapi bisa mengirimkan atau menghasilkan 3 pembangkitan. Nanti kita akan lihat. Dengan demikian rasio kapasitas terhadap bahan konduktor menjadi 2 kali lipat. Rasio kapasitas terhadap bahan konduktor meningkat menjadi 3:1 dengan sistem 3 fase tanpa tanah, tanpa grounding ya, dan sistem 1 fase dengan tanah di tengah jika keduanya menggunakan grounding, ini maksudnya ya, dengan ukuran yang sama dengan konduktor. Hal ini menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, bobot yang lebih ringan, dan bentuk gelombang yang lebih bersih ya. Tetapi ini memang tentang pakai ground atau tidak itu sebenarnya ada aturan mengenai tegangan ya yang terjadi. Pasokan 3 fase memiliki sifat-sifat yang membuat sistem ini diperlukan dalam sistem distribusi daya listrik. Arus fase tercenderung saling meniadakan, berjumlah 0 dalam kasus beban seimbang linier, yang memungkinkan pengurangan ukuran konduktor netral karena membawa sedikit atau tidak ada arus. Dengan beban seimbang, semua konduktor fase membawa arus yang sama dan dengan demikian ukurannya pun sama. Mungkin Anda tidak bisa membayangkannya, nanti dari ilustrasi gambarnya baru bisa dibayangkan. Itu sebabnya membacanya harus diulang-ulang ya, gambar dan penjelasannya. Transfer daya ke beban akan seimbang, linear, dan konstan. Yang dalam aplikasi motor atau generator, nah ini motor itu sebenarnya mirip dengan generator, hanya kebalikan, tapi tidak mutlak kebalikan ya. Tapi yang kita diskusikan generator dulu. Dalam aplikasi motor generator membantu mengurangi getaran. 3 fase mengurangi 3 getaran, mengurangi getaran ya, karena istilahnya balancing. Sistem 3 fase dapat menghasilkan medan magnet berputar dengan arah tertentu dan besaran konstan yang menyederhanakan desain motor listrik karena tidak memerlukan rangkaian awal ya, tidak ada prime mover istilahnya. Tidak diperlukan prime mover ya. Akan tetapi sebagian besar beban adalah fase tunggal. Di Amerika Utara, rumah keluarga tunggal dan apartemen perorangan dipasok 1 fase dari jaringan listrik dan menggunakan sistem fase terbagi ke panel board, tempat sebagian besar sirkuit cabang akan mengalirkan 120 volt. Ya, sekarang di Indonesia itu sudah ada ya tegangan 110, 120, tetapi ini tegangan yang
masih ada ya di negara-negara, bahkan negara maju, yaitu berhubungan dengan keamanan. Sirkuit yang dirancang untuk perangkat berdaya lebih tinggi seperti kompor, ya, kompor listrik ya, pengering, atau stop kontak untuk kendaraan listrik dengan tegangan 240 volt misalnya. Di Eropa, daya 3 fase umumnya disalurkan ke panel board dan selanjutnya ke perangkat berdaya lebih tinggi. Nah, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ya, ada penjelasannya. Nah ini adalah saluran 3 transmisi ya. Ini yang biru, merah, dan hijau ini semua adalah pembangkit listrik ya. Jadi ini menghasilkan listrik, ini ada generator ya, tapi generator ini yang tadinya bekerja sendiri-sendiri, kemudian mereka akan bekerja bersama-sama. Sehingga di dalam satu generator, dalam satu casing atau satu box itu, ada 3 buah generator. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Kemudian masing-masing akan, ya yang merah akan melayani beban. Ya, misalkan lampu, listrik, kompor, itu dan sebagainya. Demikian juga yang hijau ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah biru. Ini adalah saluran transmisi 3 fase. Bagian ini adalah bagian untuk generator pembangkitan, sedangkan ini adalah pembebanan. Ya, ini kira-kira secara grafis seperti ini. Nanti penjelasan lebih detail akan selanjutnya akan kita lihat ya. Ini contoh. Yang kita kenal sekarang adalah ini ada magnet ya di sini, kemudian ada kumparan, gulungan atau lilitan. Begitu medan magnet itu sepenuhnya, garis gaya magnetnya sepenuhnya masuk di dalam ini ya, ini ada inti besinya ya, masuk di dalam gulungan atau kumparan ini, maka tegangan yang muncul adalah maksimum. Ya, begitu ini berputar sedikit, berputar lagi, tegangannya akan berkurang dan akan menjadi negatif. Kalau misalkan ini plus ya, dia akan menjadi negatif. Ya, itu sebabnya disebut dengan arus bolak-balik. Nah, kemudian ini ada lagi satu ya. Ini dalam posisi kalau dari porosnya 60 derajat ya, tetapi sebenarnya ini adalah, nanti kita lihat ini adalah 120 derajat. Nah, ini adalah gulungan yang hijau. Ini merupakan suatu generator tersendiri seperti ini. Ya, single generator. Ada lagi yang dengan kumparan berwarna biru. Ini pun begitu. Nah, kemudian kita jadikan satu di sini. Ya, seperti kita lihat pada pertemuan yang lalu sudah ada ya bentuk seperti ini. Cuma saya tidak memberikan pengkabelannya. Nah, seperti contohnya ini kumparan yang merah. Pada waktu dia mendapatkan garis gaya magnet ya, dari ujung masing-masing merah ini akan muncul atau menimbulkan tegangan. Demikian pula untuk yang hijau. Dan dia berputar terus. Inilah yang mengatakan bahwa akan terjadi keseimbangan karena masing-masing ada 3 lilitan ini masing-masing akan memberikan hasil listrik ya untuk 3 fase tersebut. Ini masing-masing single jadikan satu menjadi 3 yang akhirnya disebut dengan 3 fase. Nah, kita lihat sekarang ini ya, ini mengenai ini adalah yang dihasilkan oleh kumparan biru. Atau saya mulai dari kumparan merah ya. Ini kumparan merah. Pada saat awal dia mendapatkan full ya, itu tegangannya adalah maksimum. Ya, jadi 1 di sini skalanya 1, misalkan ini tegangannya 220 atau pembangkit 380 volt. Pada waktu dia meninggalkan, jadi magnet ini meninggalkan kumparan ini, tegangannya turun. Ya, sampai pada waktu itu antara utara dan selatan ya. Sehingga pada waktu kumparan ini menerima bagian ini menerima selatan, dia menjadi negatif. Ya, seperti ini ya. Min besaran positifnya tadi. Sehingga yang kita lihat adalah plus min, itu sebabnya disebut dengan arus bolak-balik.
Nah, ketiga buah generator ini masing-masing kalau kita lihat mendapatkan uh, garis gaya magnet yang berbeda ya waktunya. Nah, itu digambarkan di diagram ini. Pada saat yang biru maksimum, yang merah masih di bawah, ya -5 ini. Kemudian waktu biru turun, ya, kemudian yang merah naik. Nah, sedangkan yang hijau negatif dan seterusnya. Jadi kita lihat setiap posisi, setiap ini ya itu berbeda-beda, dan yang perlu kita ketahui bahwa ini sebenarnya masing-masing adalah pembangkit tunggal ya. Nah, ini menjadi multi pembangkit banyak. Sehingga muncullah 3 tegangan karena berbeda. Ini yang disebut dengan fase. Fasenya berbeda, tegangannya pun berbeda. Di pembangkit listrik, generator listrik mengubah daya mekanis menjadi satu set 3 arus listrik AC, satu dari setiap kumparan generator. Kumparan tersebut diatur demikian rupa sehingga arus berada pada frekuensi yang sama, tetapi dengan puncak dan palung bentuk gelombangnya yang saling mengimbangi. Ya, jadi yang bawah puncaknya itu disebut palung yang negatif, untuk menyediakan 3 arus komplementer dengan pemisahan fase seperti siklus 120 derajat atau 2V ya, keliling ya, dibagi 3 dalam hitungan radian ya. Frekuensi generator umumnya 50 atau 60 Hz tergantung pada negaranya. Jadi masing-masing negara, kalau Indonesia pakai 50, ya banyak negara di Eropa, Amerika pakai 60 Hz. Di pembangkit listrik, transformator mengubah tegangan dari generator ke level yang sesuai untuk transmisi guna meminimalkan kerugian. Setelah konversi tegangan lebih lanjut dalam jaringan transmisi, tegangan akhirnya diubah ke penggunaan standar sebelum daya dipasok ke pelanggan. Sebagian besar alternator otomotif menghasilkan AC 3 fase dan mengarahkannya ke DC dengan jembatan Wheatstone. Ini diode ya. Anda coba direview kembali apa itu jembatan Wheatstone ya. Dalam ini karena komponennya adalah diode, maka disebut juga jembatan diode. Koneksi transformator. Nah, ini sedikit saya singgungnya mengenai transformator. Belitan transformator itu terhubung ke delta. Ini harus itu lagi ya, review lagi. Dihubungan antara fase-fase dari sistem 3 fase. Transformator star, ya Y ini, menghubungkan setiap belitan dari kawat fase ke titik netral yang sama. Satu transformator 3 fase dapat digunakan atau 3 transformator fase tunggal. 1 dengan 3 fase atau 3 transformator dengan masing-masing 1 fase. Nah, artinya ini yang atas ini 1 ya, transformator cuma 1, tetapi ada 3 masukan dan 3 keluaran. Sedangkan yang di bawah ini 3 transformator ya, masing-masing mempunyai masukan dan keluaran. Rangkaian seimbang. Dalam kasus yang seimbang sempurna, ketika saluran berbagi beban yang setara, ya karena sudutnya dibagi 120 tadi ya, dengan memeriksa rangkaian dapat memperoleh hubungan antara tegangan dan arus saluran dan tegangan dan arus beban untuk beban yang terhubung dengan sumbu star dan sumbu delta. Jadi star and delta ini Anda review kembali ya. Dalam sistem yang seimbang, setiap saluran akan menghasilkan besaran tegangan yang sama pada sudut fase yang berjalan sama satu sama yang lain. Dengan tegangan 1 sebagai referensi dan tegangan 3 yang tertinggal dari tegangan 2, ya, yang tertinggal dari V1 menggunakan notasi sudut, ya, dan VLN tegangan antara saluran dan netral yang ada. Netral ini ground ya, ada kadang-kadang bilang ground, ada yang min ya. Tegangan ini dialirkan baik ke beban star maupun ke beban delta. Nah, ini adalah diagram dari pembangkit ya. Jadi yang sebelah kiri ini pembangkit ya. Tadi sudah ditunjukkan yang dihubungkan dengan ground di sini ya. Kemudian sebenarnya pembangkit 1 ini mensuplai beban ini. Pembangkit 2 ini mensuplai beban ini.
Ya, ini Y ini sebenarnya maksudnya eh, hubungan bintang ya, atau star. Ya, semua bebannya sama. Yang dihasilkan sama dan bebannya sama. Kalau bebannya tidak sama, itu ya kalau Anda tahu di motor listrik kalau beban tidak sama, ya terjadi eh, ketidakseimbangan dan bisa membakar motor listrik. Ini adalah tipe yang Y, ini gambarnya Y ya, atau star. Nah ini yang delta. Dengan menerapkan hukum arus Kirchhoff pada simpul netral, arus 3 fase berjumlah total arus pada saluran netral dalam kasus seimbang. Nah kita lihat ini, kok ada ya yang star sama delta gitu ya. Ya nanti ini pada waktu kita berdiskusi mengenai motor listrik baru kita akan lebih detail ya apa yang kita ketahui ya. Nah ini kita hubungkan delta seperti ini. Ya, ini sama dia mensuplai ya, cuman dia yang dihubungkan adalah antara beban yang hijau ini dengan yang biru. Ya. Kemudian yang ini dihubungkan dengan hijau dengan yang merah. Sedangkan yang bawah adalah merah dengan biru. Ya ini adalah tipenya, sistemnya. Ya. Dan mungkin Anda akan bertanya, loh apa bedanya ya? Nah, bedanya di sini tegangan yang bekerja meskipun generatornya sama, tegangan yang bekerja berbeda. Ya, nanti akan kita lihat pada waktu mendiskusikan mengenai motor listriknya. Generator AC 3 fase yang terhubung dengan sumber delta atau star ke beban yang terhubung delta atau bintang. Jadi generator dihubungkan ke beban. Ya. Tadi kalau generatornya selalu yang terlihat adalah bentuknya adalah seperti delta ya. Dalam rangkaian yang ditunjukkan, arus yang tidak seimbang akan mengalir antara sumber dan beban melalui tanah atau ground. Wah ini mesti saya jelaskan dulu ya. Nah, saya kembali dulu ya. Nah di sini sebetulnya arus ya seperti yang hijau ini ya, V2 ini ya dia berjalan seperti ini. Kemudian ini di ground. Nah ini ground ya. Usah ada groundnya. Ground ini artinya kembalinya lagi adalah, jadi putarannya ada seperti ini, ya, kembali melalui ground. Ya, karena ground ini sama, ya, dianggap bahwa atau memang begitu berhubungan sebenarnya. Untuk memudahkan aja ya digambar seperti ini. Kemudian yang biru, ya, ini elektronnya berjalan seperti ini. Ya, jadi semua biru kembali lewat tengah ini. Begitupun yang merah. Ya, ini Anda lihat ya, ini min dan plusnya jangan salah. Ya, bergerak seperti ini elektronnya kembali seperti itu. Ya, itu yang dimasukkan dengan penjelasan mengenai yang ini ya melalui ground sehingga menciptakan tegangan ground liar tidak diinginkan. Nah ini ada lagi ya penjelasan nantinya ya. V1 adalah pergeseran fase untuk tegangan pertama yang umumnya dianggap 0 derajat. Dalam kasus ini V2 ya, sama dengan minus 120 derajat. Ya, itu yang kita lihat di gambaran lingkaran tadi ya. Kemudian V3 sama dengan minus 240 derajat atau sebenarnya adalah posisinya 120 derajat plus ya. Nah ini mudah-mudahan gambar langsung, tidak ada ya. Beban fase tunggal, kecuali dalam sistem delta, kaki tinggi dan sistem delta sudut, beban fase tunggal dapat dihubungkan melintasi dua fase manapun, atau beban dapat dihubungkan dengan fase ke netral. Ini kita lihat pada bagian akhir ini, ya, jadi penting untuk mengetahui ya, bagaimana mengukur tegangan pada fase. Mendistribusikan beban fase tunggal di antara fase-fase sistem 3 fase, menyeimbangkan beban dan memanfaatkan konduktor dan transformator yang paling ekonomis. Ya, karena ini 3 generator bergerak bersama-sama ya, menghasilkan listrik. Dalam sistem star atau bintang, 3 fase, 4 kawat simetris ya, ketika konduktor fase memiliki tegangan yang sama ke netral system, jadi ke ground. Tegangan antara konduktor saluran adalah akar 3 kali tegangan konduktor fase ke netral.
Nah ini untuk memudahkan ya. Kadang-kadang kita mesti melihat ya, ada saluran udara, ya, saluran distribusi listrik. Kita melihat ada 4 kabel, ya. Yang 3 ini adalah kawat fase, kabel yang keempat ini adalah kabel ground, orang juga mengatakan minus atau netral. Nah ini yang tadi saya katakan ya, ini sudutnya harus sama, sudut putarannya, sehingga ini adalah suatu sistem tegangan 220. Jadi generatornya itu menghasilkan tegangan 220 antara fasenya. Ini ground, fasenya itu R, S, dan T. Ya, saya menggambarkan warnanya merah, kuning, dan biru itu karena umumnya di Eropa itu memakai lambang R, Y, dan B. Ya, R itu red, Y itu yellow, B itu biru, blue. Ya. Nah antara R dengan S, ya kita lihat ini R dengan S, karena fase dengan fase itu tegangannya 220. Tapi G dengan R, karena ini adalah ground dengan fase, ini 110. Ini adalah sistem tegangan 220 ya. Ya sehingga bisa dihasilkan umumnya untuk perumahan ya 110 volt ini. Antara fase R dengan S ini 220, R dengan T ini 220, dan kemudian S dengan T juga 220 karena fase dengan fase. Semua yang berhubungan dengan ground adalah 110. Ya, T dengan ground juga 110. Ini sistem tegangan 220 volt. Mari kita lihat sistem tegangan 380. Ini 380 ya. Antara ground dengan R itu adalah 220 volt. Sedangkan dengan fase contohnya R dengan T itu adalah 380 volt. Nah, kemudian R dengan S, ini R dengan S itu 380 karena fase dengan fase. Ya, kemudian S dengan T 380. Nah, semua yang berhubungan dengan ground adalah 220 volt. Karena ini sistemnya tegangan 380 volt. Tolong direview kembali ya, khususnya buat peralatan yang mempunyai tegangan kerja tertentu, misalnya bohlam, lampu, tegangan 220 volt, diberi tegangan 110 volt, maka nyalanya akan redup. Nah, itu dasarnya. Nah, kalau dibalik, lampu yang bekerja dengan 110 volt diberikan tegangan 220 volt, ya, nyalanya akan terang, sangat terang ya, sampai waktu tertentu kemudian terbakar. Ya, karena arusnya cukup besar, temperaturnya naik dan membakar filamennya ya. Saya kira demikian ya mengenai pembangkitan generator ini. Terima kasih.